Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi al-mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah sholat isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alangkah berbahagianya ketika kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang dirindukan oleh semua umat manusia. Ketika kita berada di bulan Ramadan, tentunya kita banyak berharap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah berbahagianya ketika kita berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan pembebasan manusia dari api neraka. Tujuan daripada orang berpuasa adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat 103, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba aladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kamu sekalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau melihat ayat ini, yang diwajibkan melaksanakan ibadah puasa adalah orang-orang yang beriman. Karena iman adalah keyakinan dalam hati, diucapkan dan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Tujuannya adalah agar orang yang berpuasa menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang menjadi masalah adalah bagaimana kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Sehubungan dengan hal di atas, kultum kali ini kami akan menyampaikan tentang 3 cara untuk menggapai derajat takwa. Muslimin, muslimat, jamaah sholat isya dan tarawih yang berbahagia. Kalau kita membuka Al-Quran, maka ada petunjuk bagaimana cara menggapai menjadi orang-orang yang bertakwa. Adapun cara yang pertama agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa adalah kita senantiasa untuk menjaga sholat. Ketika kita niati adalah ibadah dengan menjaga sholat berjamaah, maka hidup ini terasa indah, hidup terarah. Kita akan mendapatkan suatu kemenangan. Karena dengan berjamaah kita akan menjadi kuat. Ketika kekuatan kita peroleh, maka yang kita lihat adalah suatu kemenangan. Dan kemenangan tidak akan kita peroleh manakala tidak ada persatuan. Maka dari itu kata kuncinya, agar kita tercipta persatuan, maka perlu silaturahmi. Maka dari itu di bulan puasa ini adalah bulan panen pahala. Pahalanya dilipat gandakan. Ketika kita sholat berjamaah, dilipat gandakan 27 derajat. Maka dari itu, agar iman kita, takwa kita tetap meningkat, mari kita jaga sholat berjamaah. Awal waktu di masjid atau musola. Kita jangan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, sing penting sholat, tapi jadikanlah sholat sebagai suatu kebutuhan. Kita berusaha untuk menjadikan sholat di waktu berjamaah di masjid. Sholat adalah sesuatu yang penting.
karena merupakan amal yang lama ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sholat kita baik, maka semua amal baik. Ketika sholat kita bolong-bolong, maka amal kita akan menjadi bolong. Begitu juga ketika kita mau dan mampu untuk menjadikan sholat sebagai kepribadian, yaitu bisa menerapkan nilai sholat dalam kehidupan, maka sholat berfungsi sebagai inna sholata tanha anil fahsyi wal munkar. Sungguh sholat bisa mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Yang jadi pertanyaan adalah, mengapa banyak terjadi pencurian, mencuri, mendem, maling, maton, mateni, dan sebagainya? Dia juga orang Islam, tapi mengapa dia melakukan hal itu? Karena apa? Kebayang manusia adalah innal insana zaluman jahula. Sebenarnya manusia adalah kebanyakan adalah apa? Zalim, aniaya dan bodoh-bodoh. Yang dimaksud aniaya ini adalah tidak bisa membedakan mana itu perintah, mana itu larangan, mana itu pahala, mana itu dosa, mana itu halal, mana itu haram, mana itu baik, mana itu buruk, mana itu surga, mana itu neraka. Enggak bisa. Sehingga dia menyampaikan antara yang hak dan yang batil. Tidak ada bedanya. Dan yang dengan bodoh bukan berarti enggak bisa membaca, tidak bisa menulis. Dia cerdas sekali, dia bisa membaca, bisa menulis, tapi dia belum mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberi peringatan atau enggak sama saja, mereka tidak akan beriman. Syawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mereka sama saja diberi peringatan atau tidak, dia tidak akan beriman. Maka dari itu, di bulan Ramadan ini mari kita ajak diri kita, keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, teman-teman kita untuk apa? Menegakkan yaitu sholat berjamaah. Mudah-mudahan dengan menjaga berjamaah hidup kita akan berkah. Muslimin jamaah sholat Isya dan tarawih yang berbahagia. Adapun cara yang kedua untuk menggapai takwa adalah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Ketika umat Islam diberi pedoman Al-Quran tidak mau menggunakan, maka jalannya ada tersesat. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan kait turun Al-Quran sebagai apa? Petunjuk bagi manusia, dan menjelaskan petunjuk tadi, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Untuk itu, ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, sebagai petunjuk bagi manusia, mari kita gunakan. Ketika kita melangkah Al-Quran di depan kita, insya Allah hidup kita akan terarah. Tetapi manakah kita mau berjalan Al-Quran di belakang kita, kita hidupnya tanpa tujuan. Maka dari itu, kewajiban kita sebagai seorang muslim, tahap yang paling awal adalah mari membaca Al-Quran. Dan membaca Al-Quran adalah merupakan suatu perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian. Ada 3 amal yang tidak mengalami kerugian. Satu adalah sholat berjamaah, yang kedua adalah membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan ini, 1 huruf dilipat-gandakan menjadi 10 kebaikan. Maka dari itu, ketika kita mampu menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan, alhamdulillah. Kalau nggak bisa bagaimana? Kita berusaha. Maka idealnya adalah kita berada di Ramadan ini berusaha membaca Al-Quran
1 hari 1 juz. Kalau nggak bisa 1 hari setengah juz. Kalau nggak bisa 1 hari 2 halaman. Kalau nggak bisa 1 hari 1 rukuk. Kalau nggak bisa 1 hari 1 ayat. Kalau nggak bisa, tanyalah pada hatimu, mengapa hatimu begitu keras untuk mau baca Al-Quran? Tanya pada hati kita, mengapa hati kita begitu keras? Alhamdulillah saat ini banyak kita jumpai para manula-manula, lansia-lansia banyak baca Al-Quran, belajar. Karena apa? Ternyata sebagai kamu adalah orang yang mau membaca Al-Quran dan mau belajar. Artinya ini adalah kesempatan yang indah sekali. Karena apa? Ada penyesalan ketika mayit di dalam kubur. Mengapa ketika di dalam kubur menyesal karena hidupnya tidak pernah membaca Al-Quran? Untuk itu mari mohon pada Allah agar kita diberi kemudahan untuk bisa mempelajari Al-Quran. Muslimin, jamaah sholat isya dan tarawih yang berbahagia. Ada menggapai derajat tarawih yang ketiga adalah meningkatkan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam. Kita tahu bahwa ketika kita sebagai orang Muslim yang satu dan yang lain adalah ibarat kesatuan tubuh. Manakala yang satu sakit maka yang lain mengalami sakit. Begitu juga perumpamaan orang Muslim satu dengan yang lain adalah ibarat kedua tangan kanan dan kiri kita, bukan kedua telinga kita kanan dan kiri. Ketika tangan kanan merasa gatal, tangan kiri tanpa disuruh menggaruknya. Begitu juga tangan kiri mau mengangkat suatu benda tidak kuat, tangan kanan tanpa disuruh langsung matinya. Itulah perumpamaan orang Muslim. Jadi kalau kita dibatkan adalah seperti telinga kanan dan telinga kiri, maka sampai kiamat tidak akan bersatu. Maka dari itu 3 cara ini mari kita terapkan, kita amalkan agar kita benar-benar mendapat derajat yang takwa. Karena di sisi Allah hanya orang-orang yang bertakwa yang mendapat kedudukan yang mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sehingga orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Dan balasan orang yang takwa adalah surga. Karena apa? Surga diciptakan untuk orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum jannah. Ngadwas samadul ard umiddat lil muttaqin. Dan bila kamu pada ampunan Allah dan surga yang luasnya antara langit dan bumi yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang bertakwa yang dimudahkan oleh Allah SWT agar bisa berkumpul bersama keluarga di jannah. Allahumma amin. Demikian tausiah kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.